semua, welcome back to Yunus Education. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke baik, langsung saja mari kita simak video berikut. Setiap honorer negeri ini bukan tak ingin menjadi bagian dari aparatur negara yang diakui. Dalam perjalanan menuju transformasi ASN yang lebih inklusif, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, merinci dua alternatif yang dapat menjadi jalan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dengan 2,3 juta tenaga non-ASN yang tersebar di instansi pusat dan daerah, solusi yang matang dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara baru menjadi kunci utama. Jumlah 2,3 juta pegawai honorer tersebut terbagi menjadi 325.517 pada instansi pusat dan 2,02 juta di instansi daerah. Ini adalah jumlah honorer yang telah menyerahkan SPPDJM dan tercatat di BKN per April tahun 2023. Namun, dalam prosesnya, Menpan RB melakukan audit ulang data honorer yang ada. Sehingga, dari 2,3 juta honorer yang masuk pendataan sebelumnya, menyisakan 1,6 juta honorer yang akan diangkat pada tahun 2024 mendatang. Jumlah ini berkurang karena banyak honorer yang dalam prosesnya telah menjadi ASN melalui si ASN. 2024 sendiri merupakan waktu yang ditetapkan dalam UU ASN tahun 2023, di mana honorer harus selesai ditata di akhir tahun 2024. Mengingat bahwa penghapusan honorer tertunda hingga tahun 2024, sehingga pemerintah mengambil jalan pintas. Opsi yang ditawarkan pemerintah terhadap honorer adalah tentu tak akan ada pemecatan massal sesuai mandat Presiden Jokowi. Maka 1,6 juta honorer tersebut akan dialihkan statusnya sebelum 31 Desember tahun 2024 tiba. Lantas, opsi pengangkatan yang bagaimana yang ditawarkan pemerintah untuk honorer? 1. Verifikasi, validasi, dan penyandang P3K paruh waktu. Menteri Anas menyoroti pentingnya tahap awal dalam proses pengangkatan, yaitu verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Melalui pendekatan ini, tenaga honorer yang lolos audit akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Proses ini memastikan bahwa para tenaga honorer yang memenuhi syarat segera mendapatkan pengakuan dan peluang untuk berkontribusi secara paruh waktu. 2. Penetapan dan penyesuaian status sebagai P3K. Alternatif kedua mencakup penetapan dan penyesuaian status honorer menjadi P3K. Menteri Anas menekankan bahwa lembaga memiliki peran penting dalam menentukan metode yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam konteks ini, penetapan status menjadi P3K dapat menjadi pilihan bagi lembaga yang mampu mengelolanya. Meski demikian, Menteri Anas juga mengindikasikan bahwa bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu, seleksi dan afirmasi akan tetap menjadi bagian dari proses pengangkatan. Afirmasi dan prioritas akan disesuaikan dengan kebutuhan formasi yang diajukan oleh lembaga. Proses dan status yang sama untuk P3K part-time dan penuh waktu. Menteri Anas menegaskan bahwa baik P3K part-time maupun P3K penuh waktu akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP dan ditetapkan dengan status yang sama. Proses pengangkatan ini akan didukung oleh surat keputusan atau SK pengangkatan dan penetapan NIP yang diterbitkan oleh BKN. Dengan demikian, pintu emas menuju status P3K terbuka lebar bagi para tenaga honorer. Melalui dua alternatif ini, pemerintah berupaya memberikan solusi yang inklusif dan adil bagi tenaga honorer.
Pengakuan terhadap kontribusi mereka diharapkan dapat mendorong semangat dan dedikasi dalam mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan membuka peluang bagi para tenaga honorer menuju masa depan yang lebih cerah sebagai bagian integral dari aparatur sipil negara. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.